Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Pernah nggak ya bre, para orang kaya ini ngerasa jenuh sama desain HP yang gitu-gitu aja gitu. Apalagi si buah-buahan itu yang dari generasi ke generasi itu kagak ada ubahan desain yang major gitu ya. Nah kalau misal para user buah-buahan mau cobain suasana baru dengan smartphone Android, pilihan terbaik ya menurutku ya jelas ambil foldable phone. Nggak usah HP candy bar lain lah, soalnya feelingnya tuh bakalan mirip-mirip sama kayak iPhone. Langsung aja cobain ini nih, Galaxy Z Fold 7 ini. Iya tahu ya, HP foldable banyak opsinya, tapi kenapa harus Galaxy Z Fold 7? Ya karena nama besar Samsung yang lebih prestis dan udah terbukti dengan 7 generasi Galaxy Z Fold series mereka bre. Aku rasa ya kalangan elit global ya pas migrasi dari buah-buahan ke Galaxy Z Fold 7 ini nggak akan ngerasa minder, apalagi downgrade. Malahan mereka bakal ngerasa lebih stylish dan kagak kudet ketimbang pas make buah-buahan gitu loh. Apalagi Galaxy Z Fold 7 ini hadir dengan beberapa key point yang sangat menarik, terutama tentu aja dimensinya yang semakin tipis dan juga semakin ringan dari pendahulunya bre. Ketebalan Galaxy Z Fold 7 ini ketika terbuka seperti ini itu cuma 4,2 mm aja, sekitar 1,4 mm lebih tipis dari Fold 6 kemarin. Dan kalau terlipat sama tebalnya dengan Galaxy S23 Ultra, itu bukan foldable loh, jadi emang udah setara kayak HP biasa aja gitu loh. Jadi bobotnya lebih ringan dan lebih tipis. Dari yang sebelumnya di 239 gram di Galaxy Z Fold 6 berkurang jadi 215 gram aja. Walaupun tipis, ternyata durabilitasnya nggak kena kompromi atau nggak kena pangkas gitu loh bre. Tetap pakai advance armor aluminium di framenya, dan armor flex hinge-nya itu pun super durable bre. Tahan 500.000 kali buka tutup. Jadi kalau misalkan kalian sehari tuh buka tutup 100 kali ya, itu bisa tahan 5.000 hari alias 13 tahun. Jabatan presiden aja 10 tahun. Tapi bre, kemarin tuh ada konten kreator dari Korea yang ngetes buka tutup HP ini. Ternyata di percobaan ke 120.000 kameranya udah error tuh. Ya kita tinggal tunggu responnya dari Samsung ya, 120.000 kali ya. Key point yang kedua soal desainnya. Menurutku desain Galaxy Z Fold 7 ini tampil lebih dewasa ya ketimbang si buah-buahan. Jadi harusnya bisa ngimbangin aura bos-bos kelas kakap gitu loh. Apalagi kalau pilih yang warna jet black. BTW bre, untuk opsi warnanya tuh ada 4 ya bre. Jet black, silver shadow, mint yang eksklusif online, dan blue shadow yang kayak unit test kita kali ini. Palingan yang jadi challenge utama di modul kameranya itu yang ternyata tebel banget ya modul kameranya. Jadi kalau tanpa casing ya kalau kalian taruh di atas meja itu kayak goyang-goyang gitu ya. Jadi bre, sepertinya akan lebih nyaman kalau misalkan dipakein casing nih. Ini masih polosan aja nggak ada casing nih ya kan. Key point ketiga tentu dari layarnya ini bre. Mau di kondisi terlipat atau terbuka itu sama-sama serba bisa ya. Pas kondisi terlipat kayak gini itu bisa jadi smartphone reguler, smartphone biasa. Cover screen-nya tuh 6,5 inci di Galaxy Z Fold 7 ini udah makin normal ketimbang Galaxy Z Fold generasi-generasi sebelumnya. Jadi buat user buah-buahan yang baru pindah atau baru switch ke HP ini ya nggak perlu adaptasi lebih gitu loh. Sedangkan pas kondisi terbuka atau foldable-nya terbuka kayak gini itu punya main screen yang lapang di 8 inci. Udah syukuran tablet jadi lebih enak buat multitasking. Bahkan itu bisa buka 3 aplikasi secara bersamaan bre. Secara split screen gitu lah ya. Atau kalau floating window bisa buka sampai 5 aplikasi langsung. Udah kayak Windows nih ya. Ini sih cocok banget ya buat anak agensi yang kayaknya tuh merimbah ruah gitu loh. Nah buat panelnya tentu yang dipakai udah top tier lah. Baik di cover screen-nya ataupun di main screen-nya bre. Pakai panel Dynamic LTPO AMOLED 120Hz yang kualitas panelnya tuh ya 11-12. Coverage gambutnya tuh sama-sama perfect di 100% sRGB. Terus minimum brightness-nya udah super redup dengan maksimum brightness di indoor mencapai 470 nits. Tapi memang untuk akurasi warnanya sedikit lebih baik di main screen-nya bre. 2 Delta E berbanding 3 Delta E. Key point nomor 4 soal fleksibilitasnya. Udah pasti ya user buah-buahan bakal ngiler sama fleksibilitas Galaxy Z Fold 7 ini. Jadi bre, engsel di foldable phone itu gak cuma dipakai buat gonta-ganti cover screen ke main screen atau sebaliknya. Kita juga bisa pakai engselnya sebagai phone holder darurat. Kalau misalnya mau nonton film atau video call itu nggak perlu pegang HP-nya gitu loh. Tinggal aktifin flex modenya, langsung jadi laptop ala-ala kayak gini bre. Jadi tinggal letakin aja di meja. Kalau begini kan jadi lebih leluasa nonton atau video call sambil ngerjain hal-hal lain. Engselnya ini juga bisa jadi tripod darurat kalau mau foto ramean tapi kagak ada yang bisa motoin gitu, nggak ada yang bisa ditolongin gitu ya. Tinggal cari aja objek yang datar dan sesuaikan kemiringan engselnya sama angle foto yang kalian mau. Tinggal set timer atau ya pakai gestur tangan begini aja, itu udah bisa gitu loh foto
pakai kamera yang 200 megapikselnya lagi. Kalau mau pakai kamera selfie dengan hasil yang lebih mantap, pakai aja kamera belakangnya, bre. Bisa kok, langsung aja buka menu kamera dengan posisi main screen terbuka, terus jadiin cover screennya sebagai viewfinder. Tinggal jepret dah, hasil selfie-nya auto bening karena pakai kamera utama yang 200 megapikselnya itu. Kita ngomongin kamera nih ya, kita langsung aja masuk ke key point nomor 5 nih. Jadi buat kualitas fotonya tuh nggak bisa dianggap remeh lagi kayak Fold series generasi sebelumnya, bre. Karena Galaxy Z Fold 7 ini jadi Galaxy Z Fold series pertama yang kamera utamanya itu setara dengan Galaxy S Ultra series. Jadi buat mantan user buah-buahan nggak perlu worry lagi sama kualitas kamera HP ini. Bahkan buat perekaman videonya aja di kamera utama itu udah lebih oke di Galaxy Z Fold 7 ketimbang buah-buahan. Kalau udah bisa ngerekam up to 8K 30 fps, bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan Galaxy Z Fold 7 di resolusi 4K 30 fps. Kita nggak ngetes yang 60 fps karena memang video YouTube kita tuh cuma 4K 30 fps aja ya. Jadi ini pakai main kameranya, terus kita coba pindah ke ultra wide, terus ke telenya 3 kali. Jadi di 4K 30 fps tuh semua lensanya bisa dipakai ya. Main kamera, terus ke ultra wide, terus langsung ke tele tuh bisa langsung dipakai bre. Terus di sini ada sampai 10 kali zoom, 12 juga ada. Terus balik lagi ke ultrawide juga bisa. Jadi perpindahan lensanya tuh masih smooth banget ya. Ini jalan kaki, handheld satu tangan, tanpa stabilisasi ya. Kalau pakai fitur stabilisasi dia tuh otomatis langsung ke ultrawide, bre. Dan kita coba tes buat lari kecil-kecil. Nah, ini kalau dipakai buat lari kecil-kecil, gimana menurut kalian? Terus di sana ada matahari ya. Jadi kita membelakangi matahari. Tapi untuk dynamic range-nya ternyata masih tetap bisa nge-pick up ya. Nah, itu dia untuk 4K 30 fps ya. Kita coba tes yang 8K. Dan ini dia ketika di resolusi paling tinggi 8K 30 fps. Ini dipakai buat jalan kaki handheld satu tangan ya. Memang stabilisasi di HP ini sih gokil sih, bagus banget. Tapi memang untuk 8K 30 fps ini cuma bisa di main kameranya aja yang 200 megapiksel. Yang lensa ultrawide dan telefotonya belum bisa pakai resolusi 8K 30 fps ya. Jadi kalau mau pakai semua lensa ya di 4K 30 fps. Tapi memang paling populer ya 4K 30 fps ataupun Full HD 60 fps, bre. Jadi untuk 8K ini lebih cocok kalau kalian pengen detail yang bagus gitu ya. Tapi siapa juga yang yang udah make resolusi 8K buat harian gitu, buat daily. Sedangkan ini adalah lensa selfie untuk yang bagian depannya ya, bagian covernya bukan bagian dalamnya. Jadi memang ada dua lensa selfie. Tapi kita ngetes yang bagian covernya dulu. Ini bisa resolusi 4K 60 fps ya, tapi kita tesnya sekali ini di 4K 30 fps saja. Ini handheld satu tangan sambil jalan kaki. Untuk dynamic range-nya kalian bisa lihat tuh, warna langitnya biru, ke pick up. Ini muka aku juga masih ke pick up ya, tapi itu matahari di sana sih. Kita coba membelakangi matahari. Wah, udah. Tapi masih kelihatan loh, bro. Masih kelihatan muka aku, cuma belakangnya memang kontrasnya naik gitu. Nih ya, mataharinya tuh. Coba kita pakai buat lari tipis-tipis. Ini kalau kita pakai lari masih stabil. Dan itu dia untuk kamera selfie bagian covernya. Kita coba bagian dalamnya. Aku ngerasa lensa selfie bagian layar dalam itu dia lebih wide gitu loh, bro. Dia bisa 4K 60 fps juga, tapi di pengujian kita tesnya di 4K 30 fps aja. Karena percuma, karena di YouTube kita maksimal di 4K 30 fps, bre. Dan untuk detailnya kalian bisa lihat ya, ini jalan kaki handheld satu tangan. Tapi aku ngerasa lebih suka yang lensa di bagian layar dalamnya ya. Lebih wide, lebih luas tuh, kayak lagi pakai kamera belakang gitu. Tapi gimana menurut kalian ya? Ini apa ya? Fungsi kamera di Fold 7 ini banyak sekali, Pak. Dan warnanya dari Samsung tuh buat video aku suka sekali ya. Kayak natural gitu loh. Dynamic range-nya juga luas, warna langitnya ke pick up, terus warna daun hijaunya juga natural,
tone muka juga natural gitu ya kan. Coba kita tes buat lari kecil-kecil. Nah, ya masih cukup stabil lah untuk kelasan lensa selfie, bre. Nah, ini ketika main kamera atau lensa utama, kamera belakang itu dijadikan lensa selfie gitu ya. Video selfie lah gitu ya. Jadi layarnya dibuka, nanti layar bagian depan tuh jadiin preview atau cover screen-nya gitu loh. Ya seperti ini. Dan ini di 4K 30 fps juga. Ini main lensanya ya. Jadi kita bisa ubah-ubah ke ultrawide-nya. Nah, kayak gini, atau ke telenya juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi lebih fleksibel lah kalau kalian pakai video selfie tapi pakai kamera belakangnya gitu loh. Jadi lebih enak kayak gini sih ngevlognya. Lebih detail juga karena kamera belakang akan lebih bagus dari kamera depan. Tapi aku ngerasa kamera selfie di bagian layar besarnya juga lebih bagus kok. Kualitasnya lebih oke juga. Nah, ini ketika handheld satu tangan ini pakai ultrawide. Waduh, wide banget ya. Asik sih sebenarnya bikin video vlog pakai Fold ini karena bisa pakai kamera belakang tapi kita tetap bisa ngeliat previewnya, bre. Gimana menurut kalian? Kita balik ke main kameranya langsung. Nah, wah, tapi langsung nggak kepick up mukaku kalau pakai main kamera ya. Ngebelakangin matahari soalnya. Key point selanjutnya soal UI. Harus diakui kalau iOS memang semenyenangkan itu. Tapi One UI-nya Samsung juga banyak yang ngakuin sebagai UI Android terbaik. Desain interface-nya tuh colorful dan tetap ringan, bre. Fitur AI-nya juga lebih baik dari punyanya iOS, terutama fitur AI eraser-nya. Aku pribadi cukup sering ya pakai fitur AI audio eraser buat ngurangin noise suara pada video. Dan jangan lupa, Samsung Galaxy punya fitur Samsung Dex yang bisa jadi desktop replacement hanya dengan sambungin ke monitor ataupun ke proyektor. Mau transfer file ke PC atau laptop juga seamless pakai fitur Quick Share kayak gini, bre. Ya intinya Galaxy Z Fold 7 ini bisa banget diandelin buat menunjang produktivitas harian kalian. Misalkan tag videonya pakai HP ini, terus mau diedit pakai PC atau laptop, udah enak banget pindah-pindah filenya, bre. Dan key point nomor 7 adalah performa dan gaming experience-nya. Gimana sih HP foldable buat main game? Ya sudah pasti enak karena layarnya lebar ya kan, Pak. Soal performa kagak perlu khawatir ngelak-ngelek, bre. Dikala Antutu skor Bionic A18 Pro di unit iPhone 16 Pro Max masih di bawah 2 juta poin ya. Skor Antutu di Galaxy Z Fold 7 ini udah tembus 2,3 juta poin karena pakai chipset terkencang dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Elite. Kalau buat gaming experience-nya, karena HP ini punya dua layar, kita bisa rasakan gaming experience yang berbeda. Pakai layar yang 8 inci atau pakai yang main screen-nya ini ya kan. Cover screen-nya itu punya rasio 21:9 yang lebih cocok buat game-game racing kayak misalkan Asphalt 9 ini ya, karena punya view of field yang lebih lebar. Jadi kita punya pandangan yang lebih banyak di sisi lintasannya. Kalau lagi pakai main screen-nya yang punya rasio 4:3 ini enaknya sih buat main game-game open world macam Genshin Impact ataupun game FPS macam Delta Force. Tapi main di layar yang lebarnya juga udah paling mantep sih ya. Dan biar videonya nggak singkat, bre, kita kasih tahu gambaran performa gamingnya. Tapi mau disclaimer dulu sebentar. Kita tesnya tuh di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 27 derajat Celcius dan tesnya tuh pakai main screen-nya pas kondisi terbuka seperti ini ya, yang layar gedenya. Pertama kita mulai dari game PUBG Mobile yang tentu aja bisa stabil di 120 fps karena cuma pakai preset smooth aja. Suhunya tentu aman ya, di sisi layar tuh masih di bawah 42 derajat Celcius, itu pun di sisi layar yang nyatu sama body. Kalau sisi yang satunya lagi sangat adem di 33 derajat Celcius. Kalau buat sisi backdoornya lebih adem lagi di bawah 41 derajat Celcius. Kalau buat baterainya main 30 menit itu berkurang 12%, bre. Game kedua masih game bergenre FPS, ada Delta Force yang kita tes dengan grafik HD dan frame rate-nya 120. Hasilnya, segame itu dapat rata-rata di 108 fps dengan suhu yang lebih adem dari game sebelumnya. Sisi layar mentok di 41,6 derajat, sedangkan di sisi backdoor itu cuma mentok di 40,5 derajat Celcius. Konsumsi baterainya itu sama-sama berkurang 12% buat 30 menit permainan. Game ketiga beralih ke game MOBA yaitu Honor of King. Kita main dengan preset FPS Max dan grafik quality di nomor 5. Hasilnya itu dapat rata-rata di 114 fps. Suhu area layar tembus 43,5 derajat, sedangkan suhu backdoornya di 42,5 derajat Celcius. Main 30 menit, baterai berkurang 11%. Game keempat ada Genshin Impact yang kita mainkan dengan grafik highest 60 fps, tapi nyatanya cuma dapat rata-rata di 37,4 fps dengan suhu layar hampir tembus 45 derajat Celcius. Tapi backdoornya masih cukup terjaga di 43 derajat Celcius dan buat baterainya ternyata awet juga ya. Main 30 menit itu cuma berkurang 10% aja. Game terakhir ada Wuthering Wave yang kita mainkan dengan preset rata kanan 60 fps, tapi performanya seperti yang kita duga ada di bawah
Genshin Impact rata-ratanya tuh cuma di 33,6 FPS. Selama 30 menit permainan aku ngalamin beberapa kali drop FPS yang lumayan ganggu bre. Suhu bisa dibilang ya 11-12 lah. Area layar mentok di 44,6 derajat sedangkan area backdoornya hampir 43 derajat Celcius. Tapi buat konsumsi baterainya jadi yang paling boros. 30 menit permainan berkurangnya 15%. Jadi gimana bre? Apakah puas sama performa gaming dari Galaxy Z Fold 7 ini? Mungkin kalau main Genshin Emma Wuthering Wave presetnya ya di mediumin aja lah biar bisa dapat 60 fps. Tapi memang kalau main di layar yang besarnya ini resolusinya tuh jadi lebih besar ketimbang main di layar yang kecilnya. Jadi wajar aja kalau performanya tuh di bawah 60 fps bre. Terus saran dariku kalau main dengan layar terbuka posisikan bodinya berada di atas. Terus kita pegangnya yang bagian layar sekunder biar nggak nyentuh titik hotspotnya bre. Jadi itu dia bre untuk 7 key point yang wajib dicobain dari Galaxy Z Fold 7 ini. Wahai user buah-buahan yang udah mulai bimbang gimana pandangan kalian soal HP yang satu ini? Apakah ke-7 key point-nya udah cukup menggoyangkan hati kalian maksudnya buat migrasi ke Android? Oh iyalah bro, ayolah, nggak bosen kah sama desain bobamu yang udah outdated itu 7 tahun dipakai gitu-gitu aja? Kalau emang mau migrasi, langsung aja ke foldable phone biar dapetin experience yang berbeda. Dan kalau minat sama HP ini, link pembeliannya ada di deskripsi. Tapi gimana menurut kalian bre? Coba komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.